Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat, yang dengan nikmat ini maka pada kesempatan maghrib hari ini kita bisa hadir bersama-sama ke majelis ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita masih membahas kitabun nikah, kitab tentang nikah, dan kita memasuki hadis yang ke-20 . Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab silakan dibuka kitabun nikah hadis yang ke-20, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Kemudian fa inna az-zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Karena sesungguhnya pezina itu adalah dia yang menikahkan dirinya sendiri. Maka kalau ada wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka dia adalah pezina. Sebagaimana tadi di dalam kalimat terakhir dari hadis ini. Nah, Bapak Ibu dan hadis sekalian, ini hadis rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa rijaluhu thiqat . Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ad-Daruqutni dan para perawinya terpercaya. Nah, sementara kalimat fa inna az-zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha itu dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah juga. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka di antara kesimpulan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah satu hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu laisa laha wilayatun fin nikah. Wanita itu tidak punya hak kewalian dalam pernikahan. Jadi sama sekali wanita tidak punya hak kewalian. Baik untuk menikahkan dirinya atau menikahkan wanita lain, misalnya anaknya atau keponakannya atau temannya, itu tidak boleh wanita. Maka jika ada seorang wanita menikahkan wanita yang lain, pernikahannya batal. Nah, pernikahan batal. Bahkan hubungan yang dilakukan oleh si wanita yang dinikahkan oleh wanita yang lain itu sama seperti hubungan pezina. Nah, kenapa demikian? Bapak sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di antara hikmah kenapa wanita dilarang menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan wanita lain sehingga mereka tidak punya hak kewalian, yaitu dalam rangka lihifzi nafsaha, untuk menjaga dia sendiri, wasiyanati likaromatiha, dan untuk memelihara kemuliaan dirinya sendiri. Gitu. Apalagi wanita itu rasa malunya lebih besar daripada kaum laki-laki, sehingga dengan perasaan malunya itu dia tidak bisa misalnya melakukan penelitian terhadap laki-laki yang akan menjadi calon suami dari wanita yang dinikahinya, atau enggak bisa. Nah itu.
Nah, oleh karenanya dalam syariat Islam seorang wanita tidak punya hak kewalian. Ya, saya kira ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi itu penjelasan dari hadis ini. Sekali lagi, kalau ada wanita kok menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan wanita yang lain, itu rusak ya pernikahannya. Yaitu ya ini penting sekali ya kita ketahui. Jadi tidak boleh wanita menikahkan wanita atau dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, Bapak sekalian, hadis yang ke-21, pernikahan sigor ya, ada namanya an-nahyu an nikahis sigor. Larangan pernikahan sigor ya. Nah, apa itu asyigor? Sekalian, sigor itu dari kata syagoro yusagiru sigoron ya. Huruf shin, ghain, ra. Kata sigor itu maknanya ada dua ya. Maknanya ada dua. Yang pertama maknanya al-khuluwu, yang kedua ar-raf'u. Saya tulis ya. Kata asigor ya. Makna asal kata asigor secara bahasa. Mungkin kita jarang mendengar ya. Asigor baru benar. Baru pernah dengar. Asigor itu maknanya al-khulu. Yang kedua ar-raf'u. Nah, al-khulu itu artinya kosong. Ya. Ar-raf'u itu dari kata rafa'a, mengangkat ya. Atau ya. Dari kata rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Nah, ini makna asyigor ya. Bapak sekalian. Nah, ada di zaman jahiliyah itu biasa terjadi nikah syigor. Di zaman setelah Islam ada juga ada yang melakukan pernikahan syigor. Kalau dalam bahasa kita di zaman sekarang mungkin ya nikah syigor itu nikah bersyarat ya, nikah bersyarat atau nikah badal namanya. Tapi nikah badal yang maksud nanti kami akan jelaskan ya. Nah, itu makna ini dulu maknanya. Jadi nikah as-sigor itu maknanya al-khulu ar-raf'u. Sekarang mari kita perhatikan hadisnya. An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sigor. Anis sigor. Wasigor huwa an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma shadaqun. Itu makna sigor. Jadi Rasulullah melarang ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang anis sigor. Melarang sigor. Ini istilah. Apa itu as-sigor? Was-sigoru an yuzawwijar rajulu ibnatahu. Sigor itu adalah seseorang menikahkan putrinya. Jadi ada seorang bapak gitu menikahkan putrinya ala an yuzawwijahul akharu ibnatahu. Nah, dengan syarat si fulan yang akan menikahi putrinya, katakan si A ya, si A dia mau menikahkan putrinya kepada si B, kepada
anak si B, gitu ya. Kepada anak si B. Nah, si A mau menikahkan putrinya dengan syarat si B juga mau menikahkan putrinya dengannya. Bisa dipahami nggak? Jadi, ya, mungkin istilah kawin silang ya kayak gitu ya. Bukan kawin silang juga sih. Syaratnya gitu. Jadi saya akan nikahkan anak saya denganmu. Ya tergantung nanti yang paling ini apa? Jelas si A si B ya. Ini bapak ya. Si A punya anak, si B punya anak. Ya, si A punya anak perempuan, si B punya anak perempuan. Jadi sama-sama udah punya istri, punya anak gitu ya. Nah, kalau dulu kan poligami biasa ya. Dulu seorang laki-laki punya istri lebih dari satu biasa. Bahkan di zaman Islam, di zaman ketika Rasul sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, poligami halal. Dan bahkan banyak sahabat yang berpoligami. Bahkan menurut keterangan sebagian ulama dulu itu wanita ya ketika meninggal suaminya menjadi janda itu tidak lama pasti nanti ada sahabat lain yang melamarnya untuk menjaga kemuliaan para wanita. Nah, jadi nikah sigor itu misalnya si A mau menikahi putri si B, mau menikahkan putrinya dengan si B. Nah, itu yang maksud ayyujawwija rajul ibnatahu. Jadi si A punya anak perempuan, saya mau nikahkan anak perempuan saya denganmu, tapi syaratnya kamu nikahkan anak perempuanmu denganku. Nah, kira-kira gitu. Bisa begitu, ini contoh paling gampang. Bisa ya, dipahami ya? Gitu. Jadi bersyarat, saya mau nikahkan anak perempuanku denganmu, tapi syaratnya kamu juga harus mau menikahkan anak perempuanmu denganku. Gitu. Nah, itu namanya nikah sigor. Nah, dan walaisa bainahuma shadaqun. Di antara keduanya ini enggak ada mahar. Kan udah impas kita kan? Nah, udah impas gitu. Aku nikahkan anak perempuanmu denganmu, engkau nikahkan anak perempuanmu denganku. Ya udah kita enggak usah pakai mahar-maharan kan, udah impas kan. Nah, ini namanya nikah sigor ya. Kalau sekarang mungkin ya poligami aja repot sekarang ya. Nah, mungkin jarang sekali terjadi ya misalnya. Kalau mungkin ada bisa saja. Nah, itu dilarang ya. Pernikahan model seperti ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah pernikahan yang rusak. Kenapa rusaknya? Tidak ada maharnya itu. Laisa bainahuma shadaq, laisa bainahuma shadaq. Itu yang kedua, syarat tadi itu menghilangkan hak wanita untuk memilih. Gitu kan? Nah, jadi secara tidak langsung kedua wanita yang akan dinikahkan ini kan seakan-akan nggak punya pilihan kan? Baik saya akan nikahkan anakku denganmu, anaknya setuju apa enggak? Bisa setuju, bisa tidak kan? Katakan setuju. Tapi dia minta syarat. Tapi syaratnya anak perempuanmu harus engkau nikahkan denganku. Lah kalau dia nggak mau anak perempuannya. Nah, tapi kalau anakmu nggak mau menikah denganku, ya sudah, aku nggak akan menikahkan anakku denganmu kan gitu. Nah, itu kerusakan yang kedua. Nah, maka dilarang ini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, secara akal tradisi juga ini ya. Jadi repot gitu ya. Jadi besan sekaligus mertua gitu ya. Dua-duanya kan gitu. Jadi besan menantu sekaligus mertua. Secara urap gitu ya. Secara urap juga kayaknya bukan gak masuk akal. Gak etis gitu ya. Mertua sekaligus mantu kan gitu. Nah, mertua sekaligus mantu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, itu secara tradisi urap ya. Tapi yang paling jadi sorotan dalam hadis ini adalah tadi memaksa
si wanitanya, dan yang kedua tidak ada maharnya. Itu. Nah, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Larangan ini sebenarnya karena apanya? Nah, ada yang mengatakan karena nggak ada maharnya, nggak ada maharnya. Itu. Pendapat pertama mengatakan karena laisa bainahuma shadaq. Sementara nikah itu syaratnya harus ada mahar. Kok nggak ada mahar? Itu. Sebagian yang mengatakan annal illata, ya, anna illatan nahyi laisat, ya, al-khuluwu minas shadaq wa innama hiya istirat kulli minhuma 'alal akhar an yuzawwijahu mauliyatahu. Ya. Menurut ulama yang lain di antaranya Imam Ahmad, larangannya itu karena syaratnya tadi, bersyarat syaratnya. Nah itu. Jadi ada dua pendapat ya kenapa nikah sigor ini dilarang. Nah, apa kaitannya makna al-khulu dengan ar-raf'u? Sigor tadi kan? Al-khulu itu artinya kosong. Kosong yang dimaksud enggak ada mahar, kosong maharnya. Itu makna sigor. Diambil dari kata al-khulu. Karena kosong, enggak ada maharnya. Nah, ini dilarang. Lalu apa kaitan makna sigor yang kedua ar-raf'u? Sama, maknanya kewajiban untuk membayar mahar bagi si laki-laki diangkat. Artinya kalau sudah diangkat, wajib atau tidak? Menjadi tidak diwajibkan berdasarkan kesepakatan mereka kan gitu. Udah kewajibannya kita angkat saja, nggak usah ada sodak, nggak usah ada mahar. Nah itu makna as-sigor ya. Jadi dua-duanya benar, al-khulu war-raf'. Ada dia, nah itu keunikan bahasa Arab Muslim. Jadi ada satu kata di bahasa Arab itu dia punya dua makna, bahkan bisa lebih. Bahkan yang lebih unik lagi, ada kata dalam bahasa Arab itu, satu kata dia punya dua makna yang bertentangan, kontradiksi. Dan itu tidak dimiliki oleh bahasa lain. Tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ya, ini keunikan. Makanya Allah kenapa memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Contoh, kata ini sekalian, makna suci dan haid apa itu dalam bahasa Al-Quran itu? Al-Qur ya, Al-Qur'u ya, betul ya? Nah, itu disebutkan misalnya di dalam Al-Quran kata Al-Qur'u. Gimana bunyi ayatnya? Ada yang hafal? Bunyi ayat Al-Qur'u ya, Qur'u. Salah satu kuru, ya, kuruin. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru'in. Salasata kuru. Makna kuru, nah ini ya, Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Saya tulis dalam surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 228. Nih, ada makna al-quru di situ. Ada kata kuru. Bukan lawan kata lemu, bukan. Al-quru itu artinya dua. Satu, al-haidu, yang kedua at-tuhru. Haid artinya haid ya. At-tuhru artinya apa? Suci. Haid dan suci berkontradiksi enggak? Kontradiksi. Dan itu banyak kayak gitu itu. Saya punya kamusnya, kamus bahasa Arab, kalimat-kalimat yang memiliki makna yang kontradiktif. Itu diantaranya. Al-Quru, tahajud juga begitu, tahajud. Tahajjada ya tahajjadu itu ya. Itu maknanya kontradiksi. Tahajud itu makna yang pertama adalah dia tidur, bangun di malam hari setelah tidur. Itu. Makna yang kedua, dia tidak tidur. Dia tidak tidur di malam hari. Itu. Yang satu kan bangun setelah tidur, yang kedua tidak tidur. Kan kontradiksi atau tidak? Kontradiksi.
Itu. Dan banyak ya, banyak. Bukan hanya satu dua itu. Sampai ada kamusnya. Ya. Ada kamusnya. Nah ini keunikan bahasa Arab. Nah kata asyigor juga, kalau bedanya asyigor dengan al-quru apa bedanya? Kalau asyigor punya dua makna yang saling melengkapi. Kalau al-quru punya dua makna yang kontradiksi. Nah, itu. Bahasa Arab itu uniknya. Maka pilihan Allah itu pasti istimewa, pasti istimewa. Maka kalau ada orang merasa Nusantara lebih hebat daripada Arab, itu ya, ngaco itu ya. Ya, wah, bahasa Nusantara misalnya. Ya, Allah milih bangsa Arab yang diambil darinya. Ada seorang Nabi dan Rasul terakhir, itu pasti ada keistimewaan. Dan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, pasti ada keistimewaan. Maka jangan merasa kita lebih baik daripada Arab. Orang ngomong bahasa Arab dihina-hina gitu ya. Anta ngomong ente anta antum ya itu ya. Ada kan orang enggak suka ada kan? Oh, emangnya Arab, pulang sana ke Arab kan. Gitu ya, ada orang. Nah, ini dia enggak paham, ini orang jahil orang seperti itu ya. Karena dia ngerti dia. Kalau dia ngerti, dia akan terkagum-kagum dengan bahasa Al-Qur'an ya, bahasa Arab. Ya, tapi karena memang semakin ke sini banyak orang jahil ya. Banyak orang bodoh, tapi merasa pintar ya, itu salahnya. Ngaji nggak pernah, baca kitab nggak pernah, tapi ngerasa ngerti gitu ya. Ngerasa paling paham. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah baik, jadi hadis ini menjelaskan bahwa nikah sigor itu dilarang. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, dengan alasan dua tadi. Satu, karena dia tidak ada maharnya. Yang kedua, karena apa? Ada syarat, dan syarat itu membatasi hak seorang wanita gitu. Dan ini anna hadza syarat yatadammanu zulmal mar'ati wa idzaiha. Syarat ini mengandung kezaliman terhadap si wanita dan menyakiti dia. Kata para ulama, menyakiti dia. Wa ka'annaha sil'atun tuba' wa tushtara. Seakan-akan wanita itu seperti barang dagangan gitu kan, yang diperjualbelikan. Ini. Maka nanti coba bayangkan jika itu terjadi. Nah, si wanita yang satu istri dari si A itu disakiti oleh si A misalnya. Kira-kira nanti si B akan balas nyakiti enggak? Ya, balas nyakiti anaknya kan gitu. Nah, ini bahaya sekali. Nah, itu banyak kerusakan yang akan terjadi. Oleh karenanya syariat Islam itu pasti menutup segala pintu celah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kerusakan. Apa yang disebut dalam kaidah itu sadduz zara'i ya. Sadduz zara'i. Ya, jadi menutup seluruh pintu atau celah yang bisa menghantarkan seseorang kepada kemaksiatan atau kerusakan. Ya ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu pernikahannya bagaimana? Batal atau tidak? Di sini ada dua pendapat yang perlu kami sampaikan ya, supaya kita tahu bahwa para ulama memang berbeda pendapat tentang pernikahan sigor ini. Yang pertama mengatakan annan nikah sigor ini ghairu sahih, tidak sahih, tidak sah. Karena larangan Nabi menuntut adanya kerusakan. Ini perkataan, pandangan ini adalah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Itu diantaranya. Dan Ibnu Rus mengatakan juga termasuk pandangan Imam Malik bin Anas ya, rahimahullah. Kedua, pandangan kedua mengatakan annan nikah sigor itu sahih, sah. Tapi syaratnya harus tetap pakai mahar gitu. Harus tetap pakai mahar gitu. Walaupun mungkin tidak dibayar langsung. Boleh nggak maharnya belakangan? Boleh mahar belakangan. Nah ini. Tapi di antara dua pendapat ini ya, yang rajih yang pertama ya. Karena jelas sekali ini dalam hadis ini tidak ada yang samar gitu ya. Tidak ada yang samar. Jelas kalimatnya mudah dipahami bahwasanya Nabi melarang nikah sigor. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, penjelasan hadis yang ke-21. 21 ya. Kemudian hadis yang ke-22. Ini pernah kita bahas sebenarnya, tapi kami bacakan lagi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, anna jariyatan bikran. Ada seorang wanita gadis, ya, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarat. Lalu dia menyebutkan anna abaha zawwajaha wa hiya karihah. Bahwasannya ayah dari si wanita gadis ini menikahkan dia dengan seseorang. Wa hiya karihah, padahal dia enggak suka. Si wanita ini enggak suka. Maka fakhayyarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Nabi memberikan pilihan, khiyar kepada si wanita ini. Maksudnya apa? Mau lanjut atau mau lepas? Nah, itu bebas, kamu silahkan pilih. Nah, itu yang dimaksud fakhayyaraha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi ini hadis, ya, pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa wanita itu tidak boleh dipaksakan. Gitu ya. Gimana hadisnya kemarin? Ya, tidaklah dinikahkan seorang gadis illa an yusta'zana. Kecuali dia dimintai izinnya oleh bapaknya, oleh walinya. Walinya harus minta izin. Dia mau atau tidak. Nah, itu. La tunkahu al-bikru hatta tusta'zana. Tidaklah dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintai izin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya kira kita udah pernah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang hadis berikutnya, Bapak Ibu dan sekalian. Hadis dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali. Jadi ada dua wali dari si wanita ini menikahkan dia dengan orang yang berbeda. Gitu. Ada dua walinya. Walaupun barangkali mungkin nggak terjadi itu. Ada dua walinya yang menikahkan si wanita ini. Mungkin terjadi atau tidak? Tidak ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan. Contoh begitu ya. Misalnya ada seorang gadis, bapaknya meninggal. Kan yang menjadi walinya adalah kakaknya. Katanya bapaknya meninggal, kakaknya udah meninggal. Berikutnya kan kakak saudaranya. Bisa kakaknya, bisa sama adiknya gitu ya. Atau dia punya dua kakak. Nah, kakak yang pertama pergaulannya luas, kakak yang kedua pergaulan luas. Lalu dia mau menikahkan adiknya gitu ya. Maka tawarkanlah kepada teman-temannya. Kedua-dua kakaknya dapat gitu. Laki-laki yang menurut mereka cocok untuk adiknya. Cocok untuk adiknya. Nah, satu kali ketika ditawari adiknya cocok juga gitu. Menurut kakak pertama cocok, kakak kedua cocok. Nah, Bapak Ibu waktu nikah, wanitanya tidak hadir boleh atau tidak? Yang hadir hanya walinya? Boleh kan? Jadi memungkinkan. Ya, dinikahkan oleh dua wali bersamaan. Katakanlah tadi kakaknya, kakak satu dan kakak yang kedua tadi. Nah, jika itu terjadi, maka dilihat. Nah, kalau dalam hadis ini katakan fahiya lil awwali minhuma. Maka si wanita itu menjadi milik ya laki-laki pertama. Misalnya kakak pertama menikahkan, katakanlah minggu ini, pekan ini. Lebih dulu. Lalu kakak yang kedua menikahkan juga si gadis ini dengan laki-laki lain, tapi minggu berikutnya. Jika itu terjadi, maka si wanita ini adalah menjadi milik si yang pertama. Itu. Maka kata Nabi, fahiya lil awwali minhuma. Dia menjadi milik atau istri laki-laki pertama yang dinikahkan oleh wali yang pertama. Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Apa itu? Oke, nah. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara enggak kalau saudara. Kakak adik gitu atau kakak dengan kakak gitu ya. Enggak. Tapi kalau urutan bapak, kakek ya, terus nanti saudara. Nah, kan penjelasannya pada pertemuan sebelumnya ya berdasarkan keterangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk Al-Utsaimin, Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah.
itu disebutkan ada 12 urutan wali ya. Yang pertama bapaknya, yang kedua kakeknya, ya. Yang ketiga anaknya, kalau dia janda gitu ya. Nah, terus yang keempat akhuha asyakik, saudara sekandung dia, sebapak seibu. Nah, ini nggak diterangkan apa harus lebih tua dulu atau enggak ya. Gitu. Baik, itu jadi itu mungkin terjadi jadi pernikahan seorang wanita dengan 2 orang wali dan 2 laki-laki tadi ya. Terus itu nanti urusannya ya pernikahan kedua gimana? Karena sudah sah. Ya. Udah nikah gitu ya dengan si laki-laki pertama, terus bagaimana dengan pernikahan yang kedua gitu ya. Ya misal saja mereka tinggal di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda kan. Ya dulu kakak yang kedua ngerasa adanya setuju kan. Ya kan? Kamu setuju kan nih aku punya teman nih. Oh ya nggak apa-apa. Nah, lalu nggak konfirmasi lagi. Nggak ada kalau ada kayak sekarang mungkin ada komunikasi ya. Nah dulu kan nggak kayak sekarang. Nah, atau mungkin saja sekarang terjadi nggak ada komunikasi, tahu-tahu kakaknya yang kedua nikahkan aja sama laki-laki lain kan. Nah kan udah sama-sama mungkin yang laki-laki ini melihat fotonya, si adiknya juga oke seneng. Tapi dia nggak tahu kakak kedua kalau ternyata sudah dinikahkan dengan kakak yang pertama. Maka pernikahan yang kedua ini batal gitu. Nah ya itu ya. Ya kasihan laki-lakinya. Karena si perempuannya suka dua-duanya kan. Nah, dikira mungkin menurut si perempuan kakaknya udah musyawarah kan gitu. Akhirnya nikah pertama ya nikah saja. Nah itu maka nanti pernikahan yang kedua batal. Karena Rasul mengatakan bahya apa tadi? Di awwali minhuma. Maka dia wanita itu ya bahya lil awwali minhuma. Menjadi istri dari laki-laki yang pertama tadi. Tapi nah sekalian pernikahannya sama nikahnya, harinya sama, waktunya sama, jam 9. Pada ya mungkin saja kan, pada hari yang sama, hari Ahad, tanggal sekian, bulan sekian, jamnya jam 9. Tapi di kota yang berbeda. Apa? Ya enggak, kan karena tidak harus wanitanya hadir kan, tidak harus. Yang penting harus ada pengantin laki dan wali, ada saksi, udah, ada mahar. Oh, terjadi sama. Di daerah sana terjadi pernikahan di Jogja sama Jakarta lah misalnya begitu ya. Sama. Kalau gitu gimana? Batal apanya? Dua-duanya. Karena sama waktunya. Batal dua-duanya. Itu batal dua-duanya karena waktunya sama gitu. Tapi kalau satu lebih awal, 1 jam 10, yang 1 jam 11 dengan beda jam, maka yang pertama Fahiyya lil awwali minhuma gitu. Tapi kalau sama persis, akadnya sama pada jam yang sama, maka batal dua-duanya. Gitu. Lah kalau belum tahu gimana? Nah, ini lain lagi kan kasusnya. Kakak pertama udah nikahkan adiknya dengan laki-laki. Ya mungkin bisa sama, bisa beda lah, katakan beda ya, lebih belakangan. Tapi kakak yang kedua ini nggak ngerti gitu. Kalau adiknya dia dinikahkan oleh kakak pertama, dia ngerti. Padahal dulu dia ngerasa si kakak kedua ini pernah kok tanya sama adiknya, kamu mau nggak aku cariin suami? Mau. Ketemu cocok nggak? Cocok. Oke kalau gitu nanti tak nikahkan. Ini kakak yang kedua nggak tahu kalau kakak yang pertama sudah menikahkan adiknya, gitu kan? Bahkan akhirnya si adiknya ini dipanggil, kata ke Jakarta dipanggil. Padahal dia udah dinikahkan oleh kakak pertama dengan seorang laki-laki. Nah qadarullah misalnya laki-lakinya ini kerja di luar kota gitu ya. Kerja di Surabaya ya. Baru nikah, terus tugas harus pergi ke Surabaya kan. Ya kan? Mungkin nggak kayak gitu kan pernikahan tugas. Nah, kan sendiri nih si perempuan ini. Akhirnya dinikahkan sama kakak yang kedua yang di Jakarta. Adanya ngelihat laki-lakinya cocok juga ini ya. Cocok juga ya. Nah, akhirnya terus dia mikir, wah daripada yang pertama kan LDRan terus. Capek lah, mendingan sama yang kedua ini kan dia mikir mungkin si perempuan ini. Nikahlah dia dengan si laki-laki yang kedua dari kakaknya yang kedua. Tinggal bersama. Nah, maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, bahkan mungkin telah berhubungan sama istri.
setelah berhubungan suami istri. Karena yang suami pertama kan sebulan ya, baru akan kembali ke Jogja gitu ya. Katakan seperti itu. Nah, sementara si perempuan saya lebih nyaman dengan ini karena tidak harus jarak jauh gitu ya. Nah, maka jika itu terjadi, bos kalian, falam yasih an yuq'ada 'alaiha nikahun akhar wala khilafa fi dzalika. Tidak sah pernikahan yang kedua, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Pernikahan yang kedua ini tidak sah, sawaun, sama saja, ada khala biha asani amla. Sama saja apakah si suami yang kedua ini pernah berhubungan suami istri dengan si wanita ini atau belum pernah berhubungan. Maka batal. Itu harus batal demi hukum ya berdasarkan hadis ini. Nah, fa in dakhala biha asani aliman bahwa zana bil ijma. Kalau si suami kedua ngerti bahwa si wanita ini sudah dinikahkan oleh kakak pertama lalu berhubungan, zina. Mereka zina. Konsekuensinya harus dihukum. Dalam syariat Islam hukumnya apa? Dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah ngerti, udah dinikahi kok malah nikah lagi. Ya, ya apa yang diceritakan dalam sekarang ada? Itu. Yang laki-laki yang mana? Yang pertama. Oh parah ini. Suami pertama. Tapi nggak cerai. Ini rusak ini. Iya. Oh gitu. Iya itu. Oh itu bahaya itu. Itu nggak boleh itu kayak gitu. Walaupun memang ada wanita punya 2 suami ada kan belum lama di berita viral juga itu di Jawa Timur atau di mana itu ya. Itu sampai digerebek massa kan. Jadi 1 orang wanita punya 2 suami. Bahkan kalau tidak salah tinggal bersama juga di rumah yang sama itu ya. Nah itu ya nggak boleh itu. Jadi ini dulu terjadi, maka disampaikan. Jika sekarang terjadi maka itu tidak boleh. Nah ini Bapak sekalian ya. Jadi dia zina kalau sudah tahu. Tapi kalau nggak tahu, si laki-laki pertama ini nggak tahu. Kalau si perempuan ini mungkin dia cerita ya, si perempuannya cerita. Oh dia sudah dinikahkan oleh kakak pertama. Ya udah diam aja daripada nanti kalau dia cerita nggak jadi kan, diam aja. Terjadilah hubungan. Si wanitanya zina, tapi laki-lakinya tidak. Nah dia tidak. Tidak dianggap berzina karena dijahalati, karena dia nggak ngerti. Nah ini ya. Jadi itu jelas ya Bapak Ibu, kesimpulan seperti itu. Maka nikah sigor itu tadi ya. Kalau ada wanita dinikahkan oleh 2 walinya, maka dia menjadi milik yang pertama, gitu. Yang lebih dulu ya. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas sampai hadis ke-23 ya. Insyaallah nanti kita lanjut. Oh, katakan si perempuannya nggak tahu gitu. Ya. Ya kalau maksudnya apanya yang gimana? Ya, yang saya yang pertama. Lalu si perempuannya nggak tahu kalau dia sudah dinikahkan oleh kakak pertama. Dia nggak ngerti. Mungkin juga itu terjadi ya. Mungkin itu terjadi ya. Jika itu mungkin terjadi, lalu kemudian dia, nah kalau hamil satu, apakah suami pertama mau nerima atau tidak itu aja. Tinggal dia mau terima nggak. Kalau dia nggak terima ya sudah dilepaskan. Selesai dan mereka berdua tidak dosa karena sama-sama nggak tahu. Gitu. Kalau suami pertama paling dia akan marah sama kakaknya kan, sampean piye gitu. Nikahkan aku dengan adek, sementara dia nikah dengan laki-laki lain kan. Ya paling yang ribut itu palingnya. Nah itu. Ya kalau dia nggak tahu kan nggak berdosa. Ya dia nggak tahu karena dia mungkin lebih dekat dengan kakak yang kedua kan, lebih intens komunikasinya waktu dinikahkan, ada nyaman gitu. Nah, maka mereka tidak berdosa karena tidak tahu. Itu. Betul. Nah di sini, ya betul sekali Pak Supri. Disitulah
Jadi kalau mau menikahkan itu harus dipastikan betul-betul ya. Nazar itu penting. Nazar sama lewat foto sama atau beda? Beda. Beda. Kalau nazar kan jelas. Berarti dia ngerasa bahwa dia akan dinikahkan dengan si fulan kan itu. Karena dinazar oleh si fulan. Yaitu, Bapak sekalian. Cukup ya? Ya baik, nampaknya cukup dulu ya. Insya Allah kita lanjut lagi pekan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.